Udah 1.000.000 kalimat yang udah di sini nih nggak bisa keluar. Harus bebas, harus bebas. Karena apa? Karena barang buktinya nggak ada. Sepanjang persidangan mana buktinya? Coba saya tanya sama kalian. Mana tuduhan itu? Kemudian juga apa sih namanya pemerasan TPPU. TPPU tidak berdiri sendiri, sedangkan pemerasannya aja tidak terbukti. Bahkan dikatakan itu kesepakatan. Kan si Reja Gladys yang ngomong di pengadilan, Reja Gladys yang bicara, yang menjawab pertanyaannya Ismail Marzuki. Ketika ditanya oleh Ismail Marzuki kepada Reja Gladys, apakah saya memeras Anda? Dijawab tidak, itu kesepakatan. Itu jelas tidak ada pemerasan. TPPU itu tidak bisa berdiri sendiri sayang. Begitu. Siapa 20 tahun yes ini lagi ini aku pin-pinin yang kayak gini deh. Tuh ada yang teriak 20 tahun yes tuh. Dipersilakan waktunya. Buat buzzer yang ada di sini, ya, saya kasih tahu sama kalian ya. Saya bisa melaporkan ibu-ibu mamanya Reja Gladys yang dudukin bendera, saya bisa. Jadi jangan pancing-pancing. Saya bisa laporkan itu dan saya laporkan di sini. Jadi jangan pancing-pancing. Karena kalau itu bisa kena pasal, ya. Jadi jangan pancing-pancing. Saya bisa laporkan itu. Ya. Cukup ngomong 20. Kalian tahu nggak itu melanggar undang-undang kesehatan? Produknya. Jadi jangan pancing-pancing. Saya tidak terima bendera saya merah putih diduduki oleh mamanya Reja Gladys, ibundanya Reja Gladys. Saya sebut nama jelasnya karena dia sudah mengakui bahwa itu ibunya di podcastnya Densu. Jadi jangan ada buzzer-buzzer ngomong 20 yes, 20 yes. Jangan kepedean deh. Jangan kepedean. Ya, jangan kepedean. Hati-hati, gue bisa ngelaporin itu. Gak perlu Nikita Mirzani atau Fahmi yang ngelaporin. Gue pribadi bisa ngelaporin. Karena yang diduduki adalah bendera Indonesia. Kalau dia ODGJ, dia harus dibuktikan dengan surat pemeriksaan medis. Jangan dipikir bisa cuma mengatakan dia ODGJ tanpa ada pemeriksaan medis. Kok ODGJ tapi difoto dari jauh? Hah? Itu difotoin. Orang itu fotonya jarak jauh kok. Ya mungkin lumayanin kali. Orang di fotonya dari jarak jauh kok ada yang fotoin itu. Itu tidak bisa foto sendiri, itu bukan selfie. Kalau selfie kan terbatas kelihatannya. Jadi ya saya kasih tauin ya sama buzzer-buzzer yang ada di sini ya. Saya kasih tauin sama kalian, jangan pernah pancing saya. Ya. Repot urusannya.
Bendera saya didudukin oleh mamanya Reja Gladys, ibunya Reja Gladys. Saya sebut jelas namanya karena dia sudah bicara di podcastnya Densu. Jadi jangan bilang oh daga ija apa segala macam lah. Nggak usah beralibi sama saya. Nggak kena sama saya beralibi kayak begitu. Banyak celah hukum yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Fahmi. Saya heran dia nggak melakukan itu. Bingung saya. Saya kemarin udah live malam semalam terputus karena baterai HP ku habis. Saya bilang apa? Kenapa kok tidak dilaporkan ke Komisi Yudisial dan Komisi Pengawas Kejaksaan? Ternyata terbukti hari ini kan. Saya bilang apa? Kasihan Nikita Mirzani. Terbukti omongan saya semalam. Benar tidak? Siapa yang nonton saya live semalam? Ini udah pada follow akun Instagram aku belum? Udah follow akun TikTok aku belum? Cuman nonton doang, gua ngoceh-ngoceh panjang lebar sampai bibir gua kering, lu nggak follow. Iya, soalnya kan semakin banyak kalian bersuara di inian saya, di akun saya, semakin banyak yang mendengarkan begitu. Bagaikan begitu. Thank you Cabuin. Tadi siapa tuh ibu-ibu yang sampai terjatuh-jatuh dia mau masuk ruangan sidang? Bunda _Paulina _01. Tadi siapa itu ibu-ibu yang sampai terjatuh? Aduh, gimana ya? Kok tega sih ibu-ibu tadi sampai dipersulit mau masuk ke ruangan sidang? Gak tahu, tapi tadi yang di Bunda posting itu ibu-ibu sampai 2 orang tuh sampai terjatuh masuk. Kasian loh. Thank you love. Kasian loh Bunda ngeliatnya tuh berjuangnya sampai kayak gitu. Tapi aku salut, angkat jempol buat kalian. Kenapa? Tadi kan Bunda bilang kalau pintunya ditutup paksa masuk. Karena apa? Karena itu sidang terbuka untuk umum. Jadi tidak ada alasan untuk menutup pintu. Bahkan kalau seandainya overload, pintunya dibuka. Jadi bisa duduk di luar tuh, di ubin-ubinan di luar untuk mendengarkan sidang. Nggak boleh ditutup. Jadi aku salut tadi, aku salut. Aku salut sama para ibu-ibu tadi yang berjuang. Benar. Full appreciate for you all. Mesti kayak gitu, ya. Kalau kemarin pada saat lagi Dokter Oki bersaksi kalian melakukan itu, saya yakin tuh mereka nyalinya akan ini ciut. Minggu depan hadir lagi bikin seperti itu. Bagus tuh, bagus, salut tuh saya. Angkat 2 jempol saya tuh. Mesti begitu. Jadi Nikitanya juga semangat. Ya saya bantu. Udah gue bilang bantu apa, gue ketik saya bantu, gue bikin stikernya gimana sih caranya nih. Bikin stikernya ya, aku bikin gimana caranya bikin stiker, nggak ngerti gue. Astagfirullahaladzim. Ada lagi, udah aku telepon dia, sayang, cinta. Terima kasih Deci. Terima kasih yang kasih gift. Yang gak ngasih gift, semoga amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin.
Tenang, masih cukup waktunya. Tenang aja, masih cukup itu waktunya untuk membantu Nikmir. Kalau jagoan itu datangnya belakangan. Halo juga. Kalau jagoan tuh datangnya belakangan, tenang aja, udah biarin aja. Enggak, itu mesti bebas, nggak bisa. Mesti bebas apapun alasannya, karena tidak ada barang buktinya gimana. Baik. Orang nggak ada barang buktinya, apa mau diponis apa? Rame aja semuanya datang. Bentar ya. Yang dibuka semua. Pantatmu majuan. Anjing itu apa? Anabul bunda tidur mesti dingin badannya. Heran deh gue ya. Anak apa sih namanya, piaraan zaman sekarang, dia mesti dingin, gue mesti kegerahan. Siapa tuh? Coba. Oh, dia dalangnya. Ini Shih Tzu. Enggak lah, bunda bantuin kok. Remisi udah keluar semuanya. Tapi remisi itu kan nggak mesti tunggu 17 Agustusan. Amnesti ada, abolisi ada. Ya kita berdoa aja semoga nanti dapat abolisi atau amnesti. Ya yoga, ayo kita bantu bergerak. Gue mau udah bergerak dari kemarin yoga. Lu aja pada cuek. Gue mau ya biar kata sendirian nih, gue jalan, gue belain Nikmir. Emang gue pikirin yang lain. Kalau yang lain nggak peduli, gue nggak bisa. Karena buat saya itu Nikmir itu adalah seorang perempuan, seorang ibu yang sangat tertindas, terjolimi. Bunda sudah pulang kak, kau pulang kemana maksudnya? Pertanyaannya tolong yang jelas ya, sudah pulang. Thank you Maria Pam. Bisa, pasti yang nggak bisa. Nanti coba aku tanya sama si Fami. Lu tuh apaan sih kayak begitu? Oh enggak. Saya di ini Bali. Uni Mirakoto, saya bukan tipe pembohong. Bukan hanya bertelepon, saya udah bicara sama dia langsung juga. Saya udah bicara langsung, bukannya cuman bertelepon-telepon. Emangnya gue inian. Udah bicara langsung, tadi kan saya udah kasih tahu. Katanya JPU-nya sudah terkondisi, aman. Saya waktu itu saya bilang ayo, ya udahlah, ada percakapan yang tidak bisa saya posting di sini. Cuman saya sudah ngeliat perkembangan seperti ini ya nggak bisa didiemin tuh Fami. Langkah hukumnya terlalu lambat kau Fami, lambat.
Kasihan itu Nikita Mirzani. Sorry ya, saya bicara strictly to the point. Lamban, langkah hukumnya salah. Kasihan itu Nikmir. Sesuatu yang bisa dilakukan, kenapa tidak dilakukan? Itu yang saya heran. Kan Togar udah bantuin itu di Polres Jakarta Selatan. Saya juga bantuin. Ya itu dia, makanya saya udah bilang. Udah gitu sekarang kan katanya Fahmi itu ngurusin ada kasus yang lain juga. Gimana membagi perhatian kayak begitu? Bingung gue. Tepok jidat. Udah dikunci gimana? Iya lelet, lamban. Gak apa-apa, siapa mau laporin sana, emang gue pikirin. Memang lamban. Banyak yang mau ngebantuin, ditutup pintu. Dan itu juga udah dibantuin kan di Polres Jakarta Selatan sama Togar. Kurang apa lagi? Artinya kan dia nggak terlalu banyak waktu tersita untuk itu. Kalau masalahnya persidangannya Laura, dianya nggak bisa nanganin sendiri ya minta tolong. Banyak kok yang mau pro bono. Banyak yang mau bantu pro bono. Pro bono kalian tahu nggak? Ada yang tahu nggak pro bono apa? Siapa yang suka gibah? Hah? Kamu Edi yang suka gibah. Kamu lelaki tapi mulutmu macam lubang pup. Ngerti kau Edi Rambe? Kau Batak bodok. Pro bono itu gratis. Nah tuh udah dijawab tuh sama Amelia Aisyah tuh. Itu kan banyak sebenarnya pendukungnya Nikmir yang cerdas, yang ngerti hukum kok. Itu Amelia Aisyah tuh bisa ngerti. Banyak yang mau pro bono, nggak pakai bayar. Itu kan yang Irjen Pol siapa tuh yang temennya apa sih namanya Tessa, kan dia juga mau bantu. Banyak yang mau bantu. Dikuncinya pakai apa? Dikunci sama siapa? Petinggi apa? Dalam perkara persidangan ya, itu semuanya adalah keputusannya hakim. Gitu loh. Polisi itu cuma sampai mengantarkan ke kejaksaan bahwa ini loh buktinya, hasil penyidikan ini. Nih, P21 apa enggak? Kalau jaksa sudah menyatakan P21 maka serah terima, makanya tahanannya juga dipindah, begitu. Nah itu Irjen Sitohang, dia mau bantu juga kok. Banyak yang mau bantu. Harus bebas lah. Barang buktinya nggak ada, gimana caranya? Ya nggak mungkin lah Oto Hasibuan itu turun, dia kan pejabat. Dia tidak boleh jadi praktisi hukum. Bahkan keputusan MK yang terbaru kan tidak boleh rangkap jabatan. Aduh gimana tuh kamu tuh?
Coba deh baca-baca update berita deh. Ya itu dianya nggak boleh sebenarnya ngerekam-rekam kayak gitu. Ngapain dia ngerekam-rekam? Cari pengacara yang udah berpengalaman. Jangan sekedar ada yang mau bantu terima, ada yang mau bantu terima. Takutnya pengacara juga mau pansos. Ngapain? Irjen Pol Sitohang itu bagus itu. Dia aja suruh tuh. Irjen Pol Sitohang saya lebih yakin. Enggak, Roni Talapesi dianya pengurus DPP PDI Perjuangan, nggak bisa. Vonis, iya vonis kan ujungnya persidangan vonis. Ujungnya sidang itu vonis sayang. Ya tetap divonis. Kecuali kalau dibawa itu rekaman dilaporin. Laporin ke apa sih namanya ke Komisi Yudisial, ke KPK, Komisi Kejaksaan, baru dicopot mereka, sidangnya nggak jadi lanjut begitu. Saya heran sebenarnya kalau memang itu buktinya akurat, dia kan bisa langsung lapor. Ya, aku bantuin, udah dibilang dibantuin. Makasih. Oto Hasibuan nggak bisa, dianya kan wamen, nggak boleh rangkap jabatan. Dia tidak bisa. Aduh, ini ngawur loh. Kok nyebut-nyebutin nama? Ini nggak boleh nih, kamu tuh mulai bercanda, saya nggak suka, saya blok kamu. Kamu boleh bercanda tapi nggak boleh asal-asal nyebut nama pejabat tinggi negara. Hai si comel. Kabar baik, makanya bisa ngomong. Iya. Makanya Mercy. Kan waktu dari tanggal 7 udah dikatakan sisa masa tahanan 56 hari. Ya kan? Sekarang udah minggu ke-4. Udah 1 bulan. Kan tanggal 7 ketemu tanggal 7, 31 hari. 31 hari di 56 kurangin 31 hari, 25
25 hari berarti 3 minggu lagi. 3 minggu 3 hari lagi. Waktunya nggak cukup selesaiin sidang. Masa tahanannya berakhir, sidangnya belum berakhir ya. Ya iyalah, kalau masa tahanannya udah habis, sidangnya belum selesai, ya bebasin semuanya. Gitu. Kalau masa tahanannya sudah berakhir, sidangnya belum selesai, maka Nikita Mirzani harus dibebaskan.